Perkenalkan, saya Kenny Rafael Mandak, seorang desainer grafis. Latar belakang pendidikan saya adalah desain komunikasi visual yang saya tempuh di kampus Universitas Multimedia Nusantara. Saya sebagai seorang desainer mendalami teknik digital imaging dan juga saya memiliki beberapa keahlian di bidang fotografi dan juga videografi. Kemampuan-kemampuan yang saya miliki ini membantu saya untuk menciptakan desain-desain yang baik dan berkualitas tinggi berbasis foto. Yang membuat saya tertarik untuk melamar di posisi desainer di Universal Studio ini adalah karena style dari perusahaan yang sejalan dengan kemampuan yang saya miliki. Saya melihat perusahaan seringkali menggunakan teknik digital imaging dan juga melakukan berbagai sesi foto produk untuk membuat aset-aset yang diperlukan untuk membuat karya desain. Nah, saya sebagai seorang desainer yang mendalami teknik digital imaging dan fotografi ini merasa bisa memberikan kontribusi yang besar dalam bagi perusahaan dan juga saya rasa dengan setiap perusahaan yang seperti ini bisa membuat saya memaksimalkan potensi saya. Oke, sebelumnya saya belum memiliki pengalaman bekerja untuk sebuah perusahaan, namun selama saya perkuliahan, saya mengikuti beberapa organisasi yang mengembangkan pengalaman dan kemampuan saya. Beberapa organisasi yang saya ikuti kebanyakan berbasis dokumentasi, dan pada tahun 2024 saya dipercaya untuk menjadi koordinator dari UMR Radioaktif dalam bidang dokumentasi. Pada tahun 2025, saya dipercaya untuk menjadi kepala divisi dokumentasi UMR Radio. Dalam posisi saya ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan juga pelajaran yang bisa saya bawa dalam dunia pekerjaan. Beberapa di antaranya adalah cara untuk mengatur tim, cara untuk public speaking, cara mengatur deadline, cara bekerja sama dengan tim, dan juga cara untuk mengatur kualitas output yang dibutuhkan oleh organisasi yang saya ikuti. Oke. Selain itu, selain organisasi di perkuliahan, saya juga melakukan beberapa pekerjaan di luar kuliah, yaitu sebagai seorang freelancer designer yang berfokus pada bidang pembuatan logo dan juga poster. Selain itu, saya juga mendapat beberapa pekerjaan menjadi seorang pengajar ekstrakurikuler fotografi di SMP Caritas di daerah Lebak Bulus. Oke, kelebihan utama saya sebagai seorang desainer adalah kemampuan saya yang baik di bidang digital imaging dan juga pemahaman yang mendalam dalam bidang fotografi sehingga menunjang desain saya yang kebanyakan berbasis foto. Saya itu dengan segala pengalaman organisasi yang saya lakukan, saya bisa menjadi seorang desainer yang bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim, memiliki time management yang baik sehingga menyelesaikan semua proyek dengan tepat waktu. Kekurangan saya sebagai seorang desainer adalah sifat saya yang terlalu perfeksionis sehingga memperhatikan setiap detail kecil yang ada pada desain yang saya buat. Hal ini memang bisa berdampak positif, namun bagi saya ini cukup berdampak negatif dari segi time management karena membuat saya memerlukan waktu yang cukup banyak untuk membuat dan menyelesaikan suatu karya desain. Untuk mendeskripsikan karya desain saya menggunakan dua kata yaitu modern dan juga dinamis. Modern dari sisi anak muda, saya merasa desain-desain saya masuk dan bisa diterima oleh selera generasi muda saat ini dan juga dinamis. Mengapa bisa diterima oleh anak muda? Karena saya menggunakan warna yang minimalis, yaitu kebanyakan dua warna, namun bisa dinamis karena menggunakan aset-aset yang terkesan realistis karena menggunakan teknik digital imaging dan juga fotografi yang baik. Saya mendapatkan banyak inspirasi desain saya melalui platform online seperti Pinterest, Envato, Behance, dan berbagai platform online lainnya. Dan juga saya dapat inspirasi desain melalui media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, dan banyak platform media sosial lainnya. Oke, salah satu karya favorit saya yaitu adalah buku dan website yang saya buat tentang Festival Gandrung Sewu Banyuwangi. Ini adalah sebuah festival di Banyuwangi yang menampilkan bukan sejumlah, 1.000 penari yang bergerak seirama dan menciptakan suasana yang meriah. Dalam desain website dan buku ini, saya menggunakan teknik digital imaging, menciptakan dua warna, menggunakan teknik gradient map, yang menciptakan warna putih dan juga merah, yang sejalan dengan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, teknik digital imaging juga saya gunakan untuk membuat
posisi dan komposisi para penari, sehingga dari beragam gerakan tersebut bisa tercipta suatu komposisi yang harmonis dan menimbulkan, meningkatkan, dan menunjukkan identitas dari Festival Gandrung Sewu Banyuwangi, yaitu banyak penari yang bergerak secara harmonis. Seperti itu. Lalu, cara saya untuk bekerja sama dengan tim adalah komunikasi yang baik. Saya percaya komunikasi yang baik dapat menciptakan kerja sama tim yang baik, dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik. Melalui komunikasi kita dapat memahami rekan setim kita sehingga kita bisa tetap berada dalam satu visi dalam sebuah project, tetap bisa saling bantu, tetap bisa saling bantu, terutama karena kita mengerti kemampuan, kelebihan dan kekurangan dari rekan setim kita. Selain itu komunikasi juga baik untuk pembicaraan soal deadline, budget, dan sebagainya. Sehingga tidak ada salah paham yang terjadi antara tim yang menghambat nanti jalannya sebuah project yang sudah dipercayakan oleh klien. Oke, saya sering kali mendapatkan klien yang memiliki visi berbeda dari saya. Apalagi pekerjaan saya sebagai seorang freelancer dulunya membuat saya bertemu dengan banyak orang dengan banyak pandangan. Hal yang saya lakukan adalah mencoba untuk memahami pandangan dari klien yang saya dapat. Melalui pemahaman ini, saya mencoba untuk memberikan solusi desain yang terbaik yang bisa didapatkan oleh klien. Selain itu, saya juga memberikan beberapa opsi desain yang lain yang menurut saya bisa diaplikasikan pada kebutuhan klien, sehingga klien yang saya dapat memiliki dan mendapatkan solusi desain yang terbaik yang bisa saya berikan. Oke, betul. Oke, sebagai seorang desainer, AI memang sempat menjadi sebuah ancaman bagi saya, apalagi dalam berkarya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya jadi menyadari bahwa AI ini memang berguna dan sangat membantu desainer untuk menjalankan proyek yang mereka kerjakan. Hal-hal teknis bisa dilakukan AI dengan baik dan dalam sekejap, seperti contohnya cropping gambar, masking gambar, color grading, dan sebagainya bisa dilakukan dengan AI. Namun, menurut saya ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh AI dari seorang desainer grafis, yaitu penciptaan ide dan konsep. Jadi seorang desainer menurut saya sangat penting untuk memiliki pemikiran ide konsep yang kreatif dan mampu menyelesaikan solusi desain. AI bisa membantu kita dalam hal teknis, namun tidak bisa memberikan solusi yang tepat dalam penyelesaian solusi desain yang diberikan. Sehingga kreativitas itu memang harus datang dari desainer itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya.